Halo guys, ini adalah Vivo V29, smartphone dari Vivo yang punya fitur menarik dan memiliki harga yang lumayan terjangkau di akhir tahun 2023. Ini adalah review dari saya setelah pakai Vivo V29 di akhir tahun 2023. Pertama, kita bahas soal desain dari Vivo V29. Secara desain ini masih memiliki kemiripan dengan Vivo V27 yang dirilis sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan yakni pada modul dan frame kameranya. Kalau Vivo V27 modul kameranya berjejer di bawah dan aura light-nya berada di samping, Vivo V29 5G ini memiliki modul kamera yang aura lighting-nya berada di bawah modul kamera. Dan bodi belakang dari Vivo V29 ini berbahan kaca yang memiliki finishing matte sehingga sidik jari nggak mudah nempel di bodi belakang Vivo V29. Frame dari bodi Vivo V29 ini terbuat dari metal dan berbentuk menyudut sehingga nyaman banget buat digenggam. Di bagian samping kanan HP ini terdapat tombol volume up dan volume down, serta terdapat tombol power di bagian tengah. Di bagian bawah terdapat lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, serta SIM tray dengan dual nano SIM-nya. Dan di bagian kanan ini porosan, nggak ada aksesoris sama sekali. Dan di bagian atas HP ini ada lubang mic serta terdapat tulisan profesional portrait. Oke, selanjutnya kita bahas tentang dimensi dari Vivo V29. Menurutku dimensi Vivo V29 ini agak terlalu kegedean. Vivo V29 ini punya layar di angka 6,7 in yang kualitasnya itu udah lumayan cakep, yakni menggunakan panel AMOLED dengan refresh rate 120 Hz dan didukung dengan layar melengkung yang menambah kesan mewah pada HP ini. Buat layar ini merupakan salah satu yang terbaik, cuma yaitu ukurannya agak kegedean, jadi nggak nyaman buat digenggam pakai satu tangan. Oke, lanjut kita bahas soal performa dari Vivo V29 ini. Vivo V29 ini pakai chipset Qualcomm Snapdragon 778G dengan fabrikasi 6 nanometer, yang mana chipset ini udah support dengan jaringan 5G. Buat RAM-nya sendiri, HP ini punya RAM sebesar 8GB dan masih bisa ditambah hingga 16GB, yang mana ini juga cukup aman buat ngejalanin multitasking dan kegiatan sehari-hari. Lalu buat main game, HP ini juga nggak mengalami masalah sama sekali, baik itu game ringan ataupun game berat. Untuk penyimpangan sendiri, Vivo V29 ini memiliki dua varian, yakni 8/256GB dan 12/512GB. Dan juga Vivo V29 ini sudah mendapatkan update OS FontOS 13, yang mana FontOS 13 ini adalah OS terbaru dari Vivo. Dan Vivo V29 ini juga berjalan di Android 13, dan Vivo juga menjamin jaminan update OS selama 3 tahun ke depan. Ya, buat yang mau memenang smartphone ini untuk jangka panjang, ini udah cocok banget karena soal software ini masih lama, dan HP ini juga sudah dilengkapi jaringan 5G yang pastinya nanti udah nggak ada masalah ketika sudah merata. Buat masalah baterai dan konsumsi daya, Vivo V29 ini memiliki baterai yang tergolong biasa saja, yakni di angka 4600 mAh, serta sudah dilengkapi dengan adapter charger dengan 80 watt. Buat pemakaian sehari-hari, baterai HP ini bisa bertahan sampai seharian penuh. Jadi dalam satu hari hanya perlu melakukan pengecasan satu kali saja. Lanjut kita bahas soal kamera dan perekaman video. Kamera HP ini adalah salah satu yang membuat orang-orang tertarik dengan Vivo V29. Smartphone ini dibekali dengan setup triple kamera yang memiliki resolusi masing-masing 50 megapiksel untuk kamera utama, 8 megapiksel untuk kamera ultrawide, dan 2 megapiksel untuk depth sensornya. Dan di HP ini juga dilengkapi dengan fitur Aura Light yang diklaim bisa menjamin kualitas foto di kondisi apapun. Berikut adalah beberapa sampel foto yang diambil menggunakan Vivo V29.
berikut hasil perekaman dari Vivo V29 dengan resolusi Full HD 60 fps. Ya, gambar yang dihasilkan ini sudah lumayan bagus, tapi tidak sebagus HP merek sebelah yang memiliki harga sama dengan Vivo V29 ini. Oke, dan ini adalah perekaman dari Vivo V29 dengan resolusi 4K 30 fps. Jika dibandingkan dengan yang tadi di Full HD 60 fps, itu masih lebih bagus di Full HD 60 fps. Jadi saya sarankan mending pakai perekamannya pakai Full HD 60 fps. Dan untuk fokusnya sendiri di sini hampir sama dengan HD 60 fps. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurutku Vivo V29 ini masih oke kalau mau dibeli dan dipakai di tahun 2024 mendatang dengan berbagai keunggulannya, yakni desain yang cantik, layar lengkung yang mewah, chipset yang stabil, kamera yang handal, dan jaminan update OS selama 3 tahun ke depan. Namun Vivo V29 ini juga punya kekurangan yang harus kalian perhatikan, yakni speakernya yang masih mono. Jadi untuk HP ini tidak punya speaker stereo, dan juga HP ini tidak mendukung wireless charging, dan harganya yang menurutku masih cukup mahal, di angka 6 jutaan itu cukup mahal. Jadi di merek sebelah 6 jutaan itu sudah dapat HP flagship ya, HP flagship. Jadi kalau kalian punya 6 jutaan, kalian bisa membeli flagshipnya Xiaomi, yaitu flagship second Xiaomi 12. Dan jika kalian juga punya budget 6 juta, kalian juga bisa membeli Samsung S21 FE, yang mana itu kualitasnya juga tidak beda jauh dengan Vivo V29 ini. Oke, mungkin cukup itu saja pembahasan dari Vivo V29 ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa like dan share video ini agar video ini bisa memberi manfaat ke lebih banyak orang lagi. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.